Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mailinda Puspitasari. Saya dari kelas 10-6. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati? Sini aku jelasin. Nah, keanekaragaman hayati yaitu keberagaman makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri yang dapat diketahui melalui observasi, meliputi perbedaan warna, perbedaan ukuran, perbedaan habitat, maupun perbedaan susunan gen. Ternyata keanekaragaman hayati ada 3 jenis loh. Yang pertama tingkat genetik, tingkat ekosistem, dan tingkat spesies. Yang pertama ada keanekaragaman tingkat genetik. Apa sih keanekaragaman tingkat genetik? Keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman genetik dikendalikan oleh gen-gen dan faktor lingkungan. Peningkatan keanekaragaman gen dapat terjadi melalui hibridisasi atau kawin silang antara satu spesies yang berbeda sifat, atau melalui domestikasi. Keanekaragaman gen pada organisme dalam satu spesies disebut varietas atau ras. Selanjutnya, keanekaragaman tingkat genetik terjadi karena keanekaragaman susunan gen memunculkan variasi antar individu dalam spesies, menyebabkan tidak ada individu yang sama persis. Nah, ini adalah contoh keanekaragaman tingkat genetik buah. Itu yang pertama ada apel red delicious, yang kedua itu ada apel royal gala, dan yang terakhir itu apel Fuji. Nah, di sini juga ada contoh keanekaragaman genetik tumbuhan. Di situ ada bunga kembang sepatu menunjukkan variasi bunga, ada putih, ada merah, ada kuning, dan merah muda. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman tingkat spesies. Apa sih keanekaragaman tingkat spesies? Keanekaragaman tingkat spesies yaitu variasi antar spesies dalam suatu ekosistem. Contohnya, keanekaragaman tingkat jenis dalam satu genus Panthera, yaitu harimau, Panthera tigris, dan macan tutul, Panthera pardus. Keduanya memiliki ukuran, warna bulu, tipe loreng, dan lingkungan hidup yang berbeda. Dan ini adalah contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies pada hewan. Genus Felis diantaranya kucing leopard atau Felis bengalensis, kucing rumahan atau Felis silvestris, dan kucing hutan atau Felis chaos, dan genus Bos pada sapi berpunuk atau Bos indicus, sapi potong dan perah di Eropa atau Bos taurus, dan sapi asli Indonesia atau Bos sondaicus. Dan di sini ada gambar keanekaragaman hayati tingkat spesies pada hewan. Selanjutnya, keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah, ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik, ditentukan oleh berbagai faktor seperti garis lintang, ketinggian tempat, iklim, suhu, cahaya matahari, dan kelembapan. Ternyata keanekaragaman tingkat ekosistem dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem perairan dan ekosistem daratan. Nah, ekosistem perairan dibedakan menjadi 2, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Ekosistem air laut ciri-cirinya yang pertama kadar garam atau salinitas tinggi, yang kedua penetrasi cahaya tinggi atau banyak, yang ketiga tidak dipengaruhi iklim dan cuaca, dan yang terakhir arus lautnya dipengaruhi oleh arah angin berdasarkan intensitas cahaya zona. Ekosistem air laut dibagi menjadi 3, yaitu potik intensitas cahaya tinggi, twilight intensitas cahaya sedang, dan aphotic intensitas cahaya tidak ada. Selanjutnya, ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar ciri-cirinya yaitu yang pertama kadar garam atau salinitas rendah, yang kedua penetrasi cahaya sedikit, dan yang ketiga dipengaruhi iklim dan cuaca. Dan ini macam-macam ekosistem air tawar, yang pertama sungai dan yang kedua danau. Dan
ini adalah zona-zona ekosistem air tawar. Yang pertama, zona litoral, penetrasi cahaya masuk banyak. Dan yang kedua, zona limnetik, penetrasi cahaya masuk sedikit. Dan yang terakhir, zona protundal, penetrasi cahaya tidak ada yang masuk. Selanjutnya, ini ada gambar macam-macam organisme di ekosistem perairan. Nah, apa aja sih organisme yang ada di perairan? Nah, yang pertama, plankton, organisme yang bergerak karena arus air. Yang kedua, fitoplankton, menyerupai tumbuhan atau ganggang dan alga. Yang ketiga, zooplankton, menyerupai hewan atau protozoa. Yang keempat, neuston, organisme yang mengapung di permukaan air. Dan yang kelima, nekton, organisme yang bisa berenang bebas. Yang keenam, bentos, organisme yang ada di dasar perairan. Dan yang terakhir, perifiton, organisme yang menempel pada organisme lain. Selanjutnya, di sini ada gambar zona-zona ekosistem air laut. Nah, di sini ada kedalaman zona ekosistem air laut. Yang pertama, litoral, zona pasang surut. Yang kedua, neritik, kedalaman min 200 meter. Yang ketiga, batial, kedalaman 200 sampai 2000 meter. Dan yang terakhir, abyssial, lebih dari 2000 meter. Nah, selanjutnya di sini ada gambar keanekaragaman hayati tingkat ekosistem daratan. Ya, di situ ada gurun, ada padang rumput, ada taiga, ada hutan hujan tropis, ada hutan gugur, dan ada tundra. Nah, selanjutnya ekosistem daratan terdapat 7 jenis loh. Yang pertama, hutan hujan tropis. Ciri-cirinya curah hujan tinggi 200 sampai 450 cm3 per tahun. Matahari bersinar sepanjang tahun. Kedua, savana atau saban atau stepa. Ciri-cirinya curah hujan 90 sampai 150 cm3 per tahun, didominasi oleh rerumputan setinggi pohon. Selanjutnya yang ketiga, padang rumput. Ciri-cirinya curah hujan 25 sampai 50 cm3 per tahun, didominasi oleh rerumputan. Yang keempat, hutan gurun. Ciri-cirinya curah hujan kurang dari 25 cm3 per tahun, didominasi oleh tumbuhan kaktus atau sukulen. Evaporasinya tinggi. Yang kelima, hutan gugur. Ciri-cirinya curah hujan 75 sampai 100 cm3 per tahun. Dan yang keenam, talga. Ciri-cirinya curah hujan 50 sampai 75 cm3 per tahun, didominasi oleh tumbuhan berkonifer. Dan yang terakhir, ketujuh, tundra atau kutub. Ciri-cirinya suhu -2 sampai 8 derajat Celcius. Selanjutnya, persebaran flora di Indonesia. Menurut ketinggian tempat dari permukaan laut, flora di Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama, daerah dengan ketinggian 0 sampai 650 meter ditumbuhi tanaman bakau, kelapa sawit, kapuk, dan karet. Yang kedua, daerah dengan ketinggian 650 sampai 1500 meter ditumbuhi tanaman kina, aren, kopi, tembakau, dan teh. Yang keempat, daerah dengan ketinggian 1500 sampai 2500 meter ditumbuhi tanaman cemara gunung dan anggrek. Dan yang terakhir, daerah dengan ketinggian di atas 2500 meter ditemukan lichen dan bunga edelweiss. Selanjutnya, manfaat keanekaragaman hayati. Apa sih manfaat dari keanekaragaman hayati? Manfaat keanekaragaman hayati ada 7 loh. Yang pertama, sebagai sumber pangan. Yang kedua, sebagai sumber papan. Yang ketiga, sebagai sumber plasma nutfah. Yang keempat, sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, reaksi, dan wisata. Yang kelima, sebagai aspek budaya. Yang keenam, sebagai sumber obat-obatan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sebagai sumber kosmetik. Selanjutnya kita akan bahas tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama, Indonesia merupakan negara megadiversitas. Yang kedua, 17-25% spesies makhluk hidup dunia terdapat di Indonesia. Yang ketiga, 40.000 spesies tumbuhan, 350.000 spesies hewan, 12.000 jenis jamur, dan 1.500 jenis monera terdapat di Indonesia.
Selanjutnya ada upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Jadi ternyata ada aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati loh. Aktivitas manusia yang menurunkan keanekaragaman hayati yaitu yang pertama, perusakan habitat, yang kedua, penggunaan pestisida dan pencemaran lingkungan, yang ketiga, penebangan dan pembukaan hutan, yang keempat, pemanfaatan sumber daya alam hayati yang berlebihan, dan yang terakhir, pertambangan dan pemburuan liar. Selanjutnya, ada aktivitas manusia untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Yang pertama, ada pelestarian in situ. Pelestarian di dalam habitat asli. Contohnya yaitu Taman Nasional dan Suaka Marga Satwa. Yang kedua, pelestarian ex situ. Pelestarian di luar habitat asli. Contohnya yang pertama, Kebun Raya Bogor dan Taman Safari. Jadi, gambar yang kalian lihat sekarang ini adalah gambar tingkatan takson. Lebih tepatnya, gambar tingkatan 7 takson seperti yang kalian lihat di sini. Ada spesies, ada genus, ada famili, ada ordo Carnivora, ada kelas Mamalia, ada filum Chordata, dan ada kingdom Animalia. Oke, selesai sudah pembahasan kita kali ini tentang keanekaragaman hayati. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.